Shalom, perkenalkan nama saya Adriana Laidai, NIM 19410083, mahasiswi Universitas Kristen Artawacana Kupang, Prodi Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah ada datanya, teman-teman lihat. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengecek data. Kita cek di menu data. Lalu kita cek data analisis di pojok kanan ini. Jika punya teman-teman tidak muncul seperti punya saya, teman-teman bisa klik di menu file. Lalu teman-teman bisa pilih Excel option. Teman-teman klik add-ins, lalu teman-teman bisa pilih analisis toolpack. Karena punya saya sudah aktif, maka dia berada di active application. Jika punya teman-teman belum aktif, biasanya adanya di inactive application add-ins ya. Kita klik analisis toolpack-nya, lalu untuk margin-nya kita pilih Excel add-ins, lalu kita klik go. Nah, kita di sini klik analisis toolpack-nya ya, lalu kita klik OK. Maka nanti akan muncul di pojok samping kanan ini seperti ini, data analisis. Kita masuk saja, langsung kita masuk. Kita pilih analisis regression, lalu kita klik OK. Nah, untuk input Y-nya kita masuk. Teman-teman bisa blok dari judulnya ini sampai ke C9. Demikian juga dengan input X-nya, kita blok dari ini sampai B9. Dikarenakan tadi kita bloknya dari judul, maka labelsnya kita juga centang. Tapi jika teman-teman atau kita tadi tidak blok dari judul, maka kita hanya blok angkanya saja, maka labelsnya tidak perlu dicentang. Untuk confidence levelsnya, teman-teman bisa lihat saya pakai 95%. Tapi jika teman-teman ingin rubah seperti 99%, teman-teman bisa centang ini. Lalu teman-teman bisa rubah di sini. Punya saya seperti ini saja. Lalu ada output option. Dalam output optionnya ada output rank atau sheet yang sudah ada. Sheet yang sudah ada ini, teman-teman lihat sheetnya sudah ada. Ada juga new worksheet atau sheet baru. Teman-teman juga bisa pilih ini, atau juga bisa teman-teman pilih new workbook atau workbook yang baru. Tapi kita pilih new worksheet saja. Nah, untuk residualsnya, jika teman-teman ingin menampilkan residual plots-nya, teman-teman bisa centang di sini. Tapi jika tidak mau, tidak apa-apa. Saya tidak centang, saya hanya pilih di bagian ingin menampilkan normal probability-nya saja. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat muncul seperti ini. Nah, ada tabel summary output dan tabel ANOVA. Kita langsung saja untuk menganalisis. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita bisa menganalisis nilai korelasi. Nilai korelasi dapat dilihat dari multiple R. Multiple R-nya yaitu 0,991, yang berarti bahwa nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,991. Ini teman-teman bisa lihat 0,991 termasuk dalam kategori sangat kuat. Ini kategori korelasinya, teman-teman bisa lihat kita berada di sini, kategori sangat kuat. Selanjutnya yang kedua yaitu
nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi ini bisa didapat dari adjusted R square di sini ya teman-teman. Bisa juga R square-nya dapat dari R square, tapi kita pakai adjusted R square saja, yaitu nilainya 0,9791. 0,9791 yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi 0,979 atau 97,7%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 97,7%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lalu selanjutnya hasil output ANOVA. Hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung itu 329,61 dengan nilai signifikansinya adalah 1,797. Nah, F hitung ini dengan nilai signifikansinya 329,61. F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Nah, agar mudah kita membandingkan signifikansinya saja dengan alfa. Alfanya kita pakai nilai kita menggunakan 0,05 atau senilai dengan 5% ya teman-teman. Maka 0,05 ya alfanya, 0,05 atau senilai dengan 5%. Nah, nilai signifikansinya 1,797, yang berarti bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita masuk ke persamaan regresinya. Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien ya, tabel koefisien. Interceptnya 10,27 dan variabel X-nya 5,138. Jadi persamaan regresinya yaitu Y 10,27 ditambah 5,138X, yang berarti bahwa jika X adalah 5 maka Y adalah 10,27. Nah, selanjutnya X-nya positif 5,138. Jadi pengaruhnya positif antara variabel X dengan variabel Y. Ya, teman-teman bisa lihat pengaruhnya positif antara variabel X dan variabel Y. Nah, jadi inilah cara menyelesaikan analisis regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Shalom.